Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai metode kontrasepsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Wenti ya, tapi sebelum kita lanjutkan boleh dijawab yang tadi ya dok ya. Gimana tuh? Jadi kalau untuk pil KB itu kalau prevalensinya yang saya baca kurang lebih sebenarnya efektivitas dari pil KB itu cukup tinggi ya, hampir 99% juga. Jadi kalau misalnya angka prevalensinya dalam 1 tahun itu ada 1 dari 100 yang terjadi kehamilan dalam 1 tahun ya. Nah, bisa miss-nya memang, tapi pil KB itu kerugiannya adalah 1 kalau kita lupa. Ya, karena dia harus dimakannya tiap hari. Kalau lupa, kita harus segera memakan yang dosis yang kelupaan tadi. Misalnya dia lupanya 3 hari, maka 3 hari itu harus segera dimakan. Dan dalam waktu 7 hari ke depan itu harus disarankan untuk melakukan kontrasepsi tambahan. Bisa kondom mungkin, atau misalnya coitus interruptus, bisa seperti itu. Karena takutnya tadi barriernya atau pelindungnya untuk mencegah kehamilan tadi belum efektif, karena dia sempat ada jeda tidak memakan obat tadi. Karena fungsinya obat tadi ya mencegah terjadinya ovulasi ataupun mencegah terjadinya perlengkatan pertemuan antara si ovum dan spermanya tadi. Baik, itu kalau yang pil ya dok ya. Tapi kalau dalam kasus lain misalnya untuk yang implan atau yang IUD misalnya juga ada nggak dok kasus-kasus sama? Jadi sebenarnya metode kontrasepsi yang hormonal ataupun non hormonal kita nggak bilang yang metode steril tadi ya, itu rata-rata tidak sampai 100%. Pasti ada 1%, kayak IUD itu 99% ya. Jadi ada 1% kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Maka ya itu kan kuasa dari Allah ya. Kita kan hanya berusaha. Jadi 1%-nya pun saja banyak sekali kejadiannya. Tapi ya namanya kita sudah usaha ya. Kalau misalnya dikasih rezeki ya apa mau ditolak gitu kan. Iya, jadi bersyukur juga ya kalau dikasih keturunan. Tapi kalau misalnya yang IUD kasusnya dok, berbahaya atau tidak untuk janinnya? Karena kan ada itu alatnya di dalam itu dok. Jadi selama tidak mengganggu proses kehamilannya, si IUD-nya tadi tidak mengganggu, karena IUD-nya kan letaknya masih di dalam tuh, belum akan diambil ya. Selagi tidak mengganggu proses kehamilannya maka tidak akan berbahaya. Karena banyak sekali kejadian bayi lahir bersama IUD-nya, bahkan ada yang dipegang nih, nempel di tangannya. Dan itu baik-baik aja dok? Iya, baik-baik aja. Selagi kan ada ANC ya, jadi kan tetap di USG, tetap kontrol dengan dokter obginnya atau dokter kandungannya. Nanti dilihat ya, oh tidak mengganggu kok, nggak ada masalah IUD-nya, maka tidak apa-apa. Nanti dia akan keluar bersama si bayi. Baik, baiklah. Terima kasih dokter. Mungkin bisa kita lanjutkan, silakan Lagi ya. Jadi pokoknya tujuan dari kontrasepsi ini bukan menghentikan kehamilan ya, lagi-lagi. Kita fungsinya di sini adalah untuk menjarakkan atau menunda kehamilan supaya terciptanya keluarga yang berencana, keluarga yang teratur. Untuk apa? Untuk nutrisinya, untuk kesehatan mental keluarga tersebut dan juga ekonominya ya. Oke, jadi nah ini kapan saja nih kira-kira pilihan kontrasepsi yang bisa saya ambil nih dok, misalnya gitu ya. Ini untuk wanita yang menyusui atau setelah melahirkan dan dia menyusui ya. Postpartum artinya setelah dia melahirkan dan dia sedang menyusui. Maka setelah dari persalinan, apa nih yang bisa pilihan KB-nya? Dari kalau habis persalinan bisa langsung KB adalah metode lactational amenorrhea metode atau ibu menyusui. Metode katanya metode ibu menyusui. Jadi kan memang dari hormonnya ibu menyusui itu bisa untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Tapi ini bertahannya sampai kapan nih? Maksimal 6 bulan biasanya. Bisa lebih bisa, tapi tidak bisa disamaratakan semua ibu hamil akan lebih dari 6 bulan. Misalnya 8 bulan atau 1 tahun, bisa dia sampai 1 tahun dia kan menyusuinya masih banyak. Misalnya kan dia DBF terus, susunya masih banyak. Itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Tapi kita ambil paling amannya, safe-nya adalah di 6 bulan. Kalau mau pakai metode ini. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Boleh pemasangan IUD. IUD boleh dipasang setelah 3 minggu atau setelah lepas nifas biasanya. Ya. Kemudian sterilisasi juga bisa. Kemudian kondom nih, kondom juga sama nih. Dari habis persalinan kalau misalnya mau berhubungan boleh melakukan kondom ya. Boleh dilindungi dengan kondom. Kemudian kontrasepsi progestin, ini adalah pil KB ya.
pil KB yang progestin, artinya yang mini pil kalau kita bilang, khusus untuk ibu menyusui. Karena pil KB itu sendiri ada yang kombinasi nantinya, ada yang satu aja progestin tadi, khusus untuk ibu hamil. Ibu menyusui maksudnya. Kemudian kontrasepsi alami, PKK ini pil kombinasi ya. Nah, kalau yang tidak menyusui nih setelah melahirkan tapi dia tidak menyusui, maka bisa IUD ya, dari mulai 3 minggu bisa dilakukan IUD, sterilisasi juga bisa, kontrasepsi progestin tadi ya, mini pil, kontrasepsi alami, pil KB kombinasi, kondom. Ini sekedar untuk nice to know aja. Jadi kalau mau pastinya harus konsultasi dulu. Karena apa? Akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya ya. Kondisi apa aja? Kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi keluarga. Oke, jadi kita masuk nih ke kontrasepsi hormonal ya. Jadi kontrasepsi hormonal ini diambil dari kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron ya. Penggunaannya dilakukan dalam bentuk bisa pil, suntikan, atau susuk dan bahkan IUD. IUD sekarang ada juga yang menggunakan hormonal ya. Cara kerjanya yaitu dengan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur, kemudian mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sel sperma tidak dapat masuk. Nah, itulah peran si hormon tadi ya. Dia membantu untuk lebih mengentalkan, kemudian mencegah terlepasnya sel telur tadi ya. Apa saja nih jenis-jenis kontrasepsi hormonal ya? Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Tapi dia caranya mencegahnya tadi ya, mencegah terjadinya ovulasi. Kemudian mencegah pertemuan dari si sel telur dan sperma. Kemudian mencegah implantasi atau perlengkatan dari sel telur tadi atau pertumbuhan di endometriumnya ya. Kalau yang mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, lendir serviksnya akan lebih kental. Jadi dia sulit nih bertemunya, banyak sekali halangan, badai-badainya gitu ya. Kemudian pergerakan tubuhnya pun terganggu ya. Oke, nah ini pil KB ya. Jadi kalau pil KB sendiri ada 2 jenisnya ya. Yang pertama adalah pil mini pil atau yang hanya mengandung satu hormon yaitu progestin. Kemudian ada pil kombinasi yang mengandung hormon estrogen dan progestin. Tapi sekarang kan sudah makin berkembang ya. Kalau saya baca-baca, pil KB ini banyak jenisnya sekarang. Ada yang bifasik, ada yang trifasik. Artinya ada yang bifasik, trifasik dan lain-lainnya itu untuk apa? Untuk menyesuaikan kebutuhan. Jadi sebenarnya pil KB ini bisa juga untuk dipakai kalau tidak untuk kontrasepsi ya. Jadi ada yang non kontrasepsi, ada yang kontrasepsi. Kalau non kontrasepsi dipakai untuk obat hormonal. Obat hormonal fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi siklus haid yang kacau. Yang sudah menikah atau belum menikah bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Tapi fungsinya tadi ya bukan non kontrasepsi di sini, tapi sebagai obat hormonal. Maka sudah berkembang banyak sekarang pil-pil KB yang tadi ada yang bifasik, ada yang trifasik, menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kebutuhannya apa? Untuk melancarkan siklus. Oh, berarti bisa dipakai nih untuk ibu yang wanita yang belum menikah misalnya seperti itu. Atau untuk mengobati hormon seperti PCOS. Itu juga bisa menggunakan pil KB ya. Mengatur haid, untuk mengurangi nyeri haid, itu untuk endometriosis itu biasanya juga disarankan dokter untuk menggunakan beberapa pil KB yang disarankan oleh dokter kandungan ya. Kemudian akne, jadi banyak sekali fungsinya pil KB sekarang karena semakin berkembangnya semakin canggihnya juga sekarang obat-obatan kita ya. Kalau untuk kontrasepsi ya itu tadi untuk KB sementara karena sifatnya tadi kan dia per bulan ya, makannya kan setiap hari selama sebulan. Kemudian bisa ini yang PKK yang kombinasi tidak untuk menyusui. Sedangkan yang mini pil atau yang progestin saja itu aman untuk ibu menyusui ya. Lihat tadi ini. Cara kerjanya tadi udah kurang lebih sama ya, mencegah pelepasan sel telur, mengentalkan lendir ya. Efektivitas mempunyai keberhasilan yang tinggi, 99% dalam garis bawah bila digunakan dengan tepat dan secara teratur ya. Jadi efektivitasnya masih ada nih 1%-nya. Kalau misalnya tidak tepat dan tidak teratur ya bisa gawat ya. Baik. Itu kalau untuk non kontrasepsi kan berarti bisa digunakan oleh yang belum menikah juga. Itu untuk perbaikan siklus haid Bisa. ya kan? Nah, bisa. Itu untuk berapa lama penggunaan Nah, pilnya? itu nanti kan akan diawasi oleh dokter kandungan. Pil KB-nya pun tidak bisa beli sembarangan di apotek. Misalnya bilang ke apotek kan, saya mau beli pil KB buat ngaturin haid saya, nggak bisa. Jadi itu kan harus ada rekomendasi dari dokternya. Jenis-jenis pil KB tadi saya bilang kan ada yang trifasik, ada yang bifasik, ada yang monofasik. Nah, jadi akan menyesuaikan dengan keadaan klinis dari si
wanita atau si pasiennya tadi. Jadi kondisi kesehatannya dicek Benar dulu ya dok sekali. ya? Jadi nanti dokternya kan akan menyarankan, oh dia siklus haidnya kacau, sepertinya hormonnya harus diperbaiki. Nanti ada kontrolnya, misalnya pakainya untuk 1 bulan, pakainya untuk 3 bulan. Nanti kita observasi lagi kira-kira apa perkembangan selanjutnya seperti itu. Baik. Ini pil progestin ya, yang untuk ibu. Nah, bila digunakan secara benar, risiko kehamilan kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Ya, jadi memang efektivitasnya cukup tinggi sebenarnya pil KB. Selain harganya yang murah, cara pakainya yang gampang, efektivitasnya cukup tinggi. Tapi jangan sampai lupa, ini harus rutin setiap hari dan jangan bosan ya. Satu lagi, efek sampingnya karena dia hormonal pasti ada beberapa efek samping seperti misalnya perubahan pola haid ya, atau suasana perasaan ya, macam-macam. Dan itu tidak bisa digeneralisir semuanya tuh sama. Karena kan balik lagi, tubuh kita punya hormonnya yang berbeda dengan wanita lain. Maka respon tubuh pun akan berbeda nantinya. Obatnya mungkin sudah diminimalisir nih efek sampingnya, tapi bagaimana respon tubuh tentu saja akan berbeda-beda ya. Nah ini Julia mau tanya efek samping ini mengenai pil. Katanya kan obat apapun ya dok ya, kalau masuk ke tubuh banyak sekali dengan jumlah yang banyak itu bisa mengganggu kerja ginjal. Nah ini bagaimana kaitannya dengan pil KB ya dok? Nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.